United. Badai cedera kembali bertambah untuk Ten Hag. MU harus siap menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa pekan ke depan, bahkan bisa sampai hitungan bulan. Pasalnya, ada terlalu banyak pemain inti MU yang dihantam cedera. Jumat malam lalu, MU mengumumkan cedera Lisandro Martinez. Bek Argentina itu mengalami cedera kambuh yang mungkin memaksanya menepi cukup lama, bisa 2 hingga 3 bulan ke depan. Kabar cedera Lisandro Martinez itu menambah daftar panjang pemain cedera MU awal musim ini. Sebelumnya, Setan Merah harus kehilangan Sergio Reguilon, Luke Shaw, Terra Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo. Daftar panjang cedera itu tentu bakal jadi masalah untuk Erik ten Hag meramu taktik dan formasi. Apalagi, MU harus bersiap menghadapi jadwal padat di akhir tahun 2023. Badai cedera ini tentu jadi masalah besar untuk MU, khususnya karena mereka masih bermain di 4 kompetisi. Ten Hag pun menyayangkan situasi yang sekarang. Meski begitu, sebenarnya Ten Hag dan tim pelatih MU sudah mengantisipasi kemungkinan masalah cedera musim ini. Karena itulah, mereka merekrut cukup banyak pemain di bursa transfer musim lalu. Kami sudah coba mengantisipasi, kami menambah kedalaman skuad musim ini karena alasannya cukup kuat, ujar Erik ten Hag di konferensi pers. Para pemain harus bermain di Piala Dunia pada tengah musim, jadi musim lalu berjalan lebih panjang, khususnya bagi kami karena harus tampil di FA Cup. Jeda antar musim pun otomatis jadi lebih pendek. Ten Hag pun terdengar pasrah membicarakan badai cedera MU yang sekarang. Sudah banyak tim yang mengalami masalah serupa, MU bukan yang pertama. Mereka kesulitan karena jadwal yang terlalu padat. Setiap kali jadwal pertandingan jadi lebih panjang, beban para pemain jadi lebih besar, mereka sangat terbebani, lanjut Ten Hag. Sudah banyak kolega saya, pelatih lain, yang menyoroti masalah tersebut. Saya juga pernah membicarakannya, tapi entah kenapa, jadwal terus jadi lebih panjang. Para pemain tidak lagi bisa mengatasi beban jadwal pertandingan sepadat itu. Saya kira itulah yang bisa Anda lihat di tim kami sekarang, tutupnya. Anthony resmi kembali berlatih di Carrington. Raksasa Premier League MU mengumumkan bahwa mereka telah menyambut lagi kehadiran Anthony di Carrington Jumat lalu. Sebelumnya, winger asal Brazil itu tersandung kasus kekerasan pada mantan pasangannya, yakni Gabriela Cavallin, secara fisik maupun verbal. Ia pun dilaporkan kepada pihak kepolisian Sao Paulo dan Manchester. Kasus ini akhirnya menimbulkan keriuhan di mana-mana. Imbasnya, Anthony pun didepak dari skuad timnas Brazil. Pihak MU juga tidak tinggal diam dan merilis pernyataan terkait kasus itu. Di sisi lain, Anthony tidak tinggal diam. Ia sempat membantah semua tudingan kepadanya. Anthony akhirnya cabut untuk sementara waktu dari skuad MU. Anthony pun sempat kembali ke Brazil. Ia kemudian menjalani wawancara dengan polisi di sana. Kini, ia dilaporkan sudah balik ke Inggris. Ia kembali ke kota Manchester pada hari Senin lalu. Namun Anthony tak langsung merapat ke markas MU. Ia dikabarkan menjalani pemeriksaan dengan pihak kepolisian Inggris lebih dahulu, tepatnya dengan kepolisian Manchester. Kabar ini dilansir The Sun. Ia disebut menjalani pemeriksaan mulai sore hari pada hari Kamis. Ia disebut berada di sana sekitar 5 jam. Ia masuk ke kantor polisi pukul 4 sore waktu setempat dan keluar pada pukul 9.30 waktu setempat. Usai menjalani pemeriksaan, Anthony akhirnya bisa merapat ke Carrington dan berlatih bersama rekan-rekannya lagi. Hal ini dikonfirmasikan oleh MU. Sejak tuduhan pertama kali diajukan pada bulan Juni, Anthony telah bekerja keras dengan penyelidikan polisi di Brazil dan Inggris dan ia terus melakukannya. Sebagai majikan Anthony, MU telah memutuskan bahwa ia akan melanjutkan pelatihan di Carrington dan bersedia untuk diseleksi, sementara penyelidikan polisi dilanjutkan. Hal ini akan terus ditinjau sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini. Sebagai klub, kami mengutuk tindakan kekerasan dan pelecehan. Kami menyadari pentingnya melindungi semua orang yang terlibat pada situasi ini dan mengakui dampak tuduhan ini terhadap para penyintas pelecehan. Demikian pernyataan dari MU. Bukan Kvaratskhelia, Chiesa jadi pengganti Sancho. Masa depan Federico Chiesa jadi pernyataan besar pada pertengahan musim ini. Ada kemungkinan dirinya pindah ke MU atau justru mengikat janji setia dengan Juventus. Sejak sembuh sepenuhnya dari cedera, Chiesa menggila di awal musim ini. Dirinya telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 6 laga. Berkat performanya itu, Juventus yakin bahwa Chiesa merupakan personel penting tim yang tidak mungkin dilepas begitu saja. Ada upaya dari manajemen untuk menyodorkannya kontrak baru. Juventus tidak ingin Chiesa keburu digoda oleh klub besar lain. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, sodoran kontrak baru Juventus untuk Chiesa ternyata hanya jangka pendek. Ia hanya akan diberi kontrak 1 tahun. Jadi kontraknya yang harusnya berakhir pada 2025 hanya akan diperpanjang hingga tahun 2026. Selain kontrak jangka pendek, gaji yang diterimanya juga tidak akan mengalami kenaikan. Juventus masih akan menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per tahun dan baru akan mengalami kenaikan jika finansial klub membaik. Kontrak baru Chiesa di Juventus nantinya baru akan dibahas pada akhir tahun ini. Rentang waktu ini bakal dimanfaatkan MU untuk mendekat. Laporan Calcio Mercato meyakini Chiesa mendadak naik ke prioritas transfer MU di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Chiesa diproyeksikan jadi pengganti Jadon Sancho yang semakin santer disebut-sebut akan menghengkang dari Old Trafford akibat perilaku dan performanya. Laporan yang sama menyebutkan, MU perlu mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk meraih Juventus agar mau melepas pemainnya tersebut. Kabarnya, minimal dana yang diperlukan untuk membeli Chiesa sebesar 60 juta euro. MU siap atasi Crystal Palace lagi di Sabtu malam.
Mantan pemain Chelsea Chris Sutton memberikan prediksinya tentang duel MU versus Crystal Palace. Sutton meyakini kalau Setan Merah akan keluar sebagai pemenang di laga ini. MU akan menghadapi Crystal Palace pada pekan ke-7 Premier League musim ini. Pertandingan ini digelar di Old Trafford pada Sabtu malam. Tengah pekan kemarin, MU berhadapan dengan Crystal Palace di ajang Carabao Cup. Pasukan Erik ten Hag menang dengan skor 3-0. Kini Manchester United akan kembali melawan Crystal Palace di ajang Premier League pada akhir pekan ini. Bermain di kandang sendiri, peluang Setan Merah untuk kembali meraih kemenangan sangat besar. Sutton menilai kemenangan atas Palace di Carabao Cup sangat penting buat MU. Dia meyakini Setan Merah akan menurunkan skuad terbaiknya untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Erik ten Hag bisa bernapas sedikit lebih lega setelah kemenangan MU atas Burnley akhir pekan lalu. Ia mengakhiri 3 kekalahan dan penting bagi mereka untuk melakukannya lagi, tulis Sutton di kolom BBC. United melakukan hal itu ketika mereka dengan nyaman mengalahkan Crystal Palace di Carabao Cup pada hari Selasa lalu. Namun perbedaannya, ketika mereka bertemu lagi kali ini adalah kedua tim akan menurunkan susunan pemain terkuat mereka. Sutton memprediksi kalau MU akan mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-1. Kami tahu Palace akan tampil tangguh dan bertujuan untuk memukul United melalui serangan balik lanjutnya. Saya memperkirakan pertandingan ini akan lebih ketat, namun United akan kembali unggul 2-1. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.